Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Nur Fauzi dengan NPM 18312700650075 dari Universitas Nasional. Kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi database manajemen sistem. Pengertian dari distribusi database manajemen sistem adalah yaitu sebuah database yang diatur oleh sebuah database manajemen sistem atau biasa disebut DBMS yang tersimpan secara fisik ke dalam tiap-tiap lokasi. Dengan lokasi tiap-tiap lokasi ini akan saling terhubung dengan satu sama dengan lain di dalam sebuah jaringan. Pada database manajemen sistem distribusi ini memiliki beberapa karakteristik tersendiri, yaitu yang pertama, kumpulan dari data-data yang digunakan secara bersama-sama yang dihubungkan secara logik. Yang kedua, data dipecah-pecah menjadi sebuah fragmen. Yang ketiga, fragmen itu sendiri akan membuat sebuah replika atau replikasi. Yang keempat, lalu fragmen itu atau replika tersebut akan dialokasikan atau dipindahkan ke suatu site atau tempat lokasi-lokasi pada database tersebut. Yang kelima, lokasi-lokasi tersebut akan dihubungkan oleh sebuah jaringan. Yang keenam, data yang terdapat pada setiap site atau lokasi berada di bawah suatu kontrol atau pengawasan pada DBMS yang ada di pusat. Yang ketujuh, DBMS yang terdapat pada setiap site dapat mengatur aplikasi-aplikasi secara lokal. Yang kedelapan, setiap DBMS berpartisipasi paling sedikit pada sebuah aplikasi global. Pada distribusi DBMS ini atau DBMS ini pasti memiliki sebuah keuntungan itu tersendiri, yaitu yang pertama, database atau data-data tersebut bisa tersalurkan atau terdistribusi kepada setiap lokasi-lokasi. Yang kedua, pemrosesan query akan menjadi semakin cepat. Yang ketiga, pengawasan pendistribusian data-data itu sendiri. Yang keempat, efisiensi dan fleksibilisasi data. Yang kelima, ada reliability dan availability system. Dan yang keenam yaitu ada otonomi lokal, di mana di sini setiap lokal atau lokasi-lokasi yang berbeda memiliki hak-hak yang khusus untuk mengelola data-data tersebut. Lalu setiap ada keuntungan selalu ada kerugian. Kali ini tentang kerugian pada distribusi database manajemen sistem. Yang pertama, kurangnya standar tools yang ada. Kedua, biaya yang sangat mahal. Yang ketiga, perancangan aplikasi dan juga perancangan database yang lebih kompleks. Hal ini akan menyulitkan untuk merancang sebuah database itu tersendiri. Selanjutnya terus ada pemrosesan yang sangat tinggi karena ini membutuhkan data-data yang sangat banyak. Lalu juga harga software yang sangat mahal. Terus juga sulit menjaga ketersediaan dan juga keutuhan data itu sendiri. Dan yang terakhir pada kekurangannya itu adalah kurangnya pengalaman pada sistem tersebut karena distribusi database manajemen sistem ini masih kurang dikenal. Lalu untuk mengimplementasikan pada sistem basis data terdistribusi ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu di mana dalam mendistribusikan data ini kita memerlukan sebuah jaringan untuk menghubungkan lokasi-lokasi yang ada. Nah, pada jaringan ini kita harus memperhatikan apa saja sih yang diperlukan pada sebuah jaringan pada sistem basis data terdistribusi ini. Hal yang pertama perlu diperhatikan adalah tipe topologi yang ada pada jaringan tersebut. Lalu yang kedua, penggunaan perangkat keras yang mendukung jaringan komputer tersebut untuk menjalankan sistem basis data secara terdistribusi. Yang ketiga yaitu biaya pembuatan sistem, karena biayanya nggak murah dan cukup mahal. Pada topologi ini ada beberapa tipe yang bisa kita gunakan untuk menggunakan sistem basis data terdistribusi. Ada 3 tipe topologi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, topologi bus. Pada topologi bus ini kita tahu sendiri dia tipenya seperti bus, jadi
ada beberapa tempat lokasinya, site-nya. Ada beberapa kelebihan pada topologi bus ini. Yang pertama, harganya murah tentunya. Yang kedua, tidak memerlukan sumber daya kabel yang cukup banyak. Yang ketiga, tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan sebuah jaringan tersebut. Dan juga ada beberapa kekurangan pada topologi bus ini. Yang pertama, tidak cocok untuk data yang padat dan juga besar. Yang kedua, terlalu lambat untuk mengakses data tersebut. Yang ketiga, sangat sulit untuk melakukan troubleshooting atau maintenance. Dan juga yang kedua ada topologi star. Pada topologi star ini dia berbentuk sebuah bintang. Ada beberapa kelebihan pada topologi star ini sendiri. Yang pertama, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Jadi kalau mau menambah dan atau mengubah atau menguranginya pada topologi star ini gampang dibandingkan dengan topologi yang lain. Lalu juga ada apabila suatu komputer mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer lain akan tidak terkena imbasnya. Jadi pada topologi star ini kalau ada satu yang mati, maka yang komputer yang lain nggak ikut akan mati. Lalu juga keuntungan yang lain yaitu kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam suatu jaringan topologi ini. Jadi dalam topologi star ini kita bisa menggunakan beberapa tipe kabel yang berbeda. Lalu juga ada beberapa kekurangan pada topologi star ini. Yang pertama, membutuhkan lebih banyak kabel tentunya karena cukup rumit ya. Kedua, jumlah terminal yang juga terbatas. Yang ketiga, lalu lintas yang padat dapat menyebabkan kemacetan dan juga keterlambatan sebuah operasional pada topologi tersebut. Jadi nggak cocok untuk yang trafficnya tinggi pada topologi star ini. Lalu juga yang ketiga ada topologi ring. Pada topologi ini dia berbentuk sebuah cincin jadi memutar. Ada beberapa dan juga kelebihan dan kekurangan pada topologi ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu kita bisa mengakses datanya secara cepat karena akses datanya dia itu memutar, bisa ke kanan maupun bisa ke kiri. Lalu dapat melayani lalu lintas atau traffic yang tinggi. Jadi berbeda dengan topologi star, topologi ring ini bisa mengakses traffic yang tinggi. Lalu yang ketiga, waktu untuk mengakses data lebih optimal dan juga lebih cepat ketimbang topologi yang lain. Tentunya pada topologi ring ini memiliki beberapa kekurangan juga. Yang pertama, harganya pasti cukup mahal. Yang kedua, apabila ada satu komputer dalam topologi ring ini yang gagal berfungsi atau mati, maka yang lainnya akan ikut mati juga. Lalu yang kedua, sulit untuk menambah atau mengurangi sebuah komputer atau pada suatu jaringan topologi ini. Lalu kali ini saya juga akan membahas tentang homogen dan juga heterogen pada sistem basis data yang terdistribusi. Pada sistem basis data yang homogen, kita tahu sendiri homogen yaitu berarti artinya sama. Jadi pada sistem yang homogen ini dari struktur data dan juga compatibility di setiap lokasinya itu harus sama semuanya. Dan juga di sini memiliki beberapa keuntungan pada sistem basis data yang homogen, yaitu di mana di sini mudah untuk dirancang dan juga dikelola dengan baik sehingga bisa digunakan dengan baik sistem basis data tersebut untuk secara terdistribusi. Pada sistem homogen ini juga semuanya harus sama ya, dari struktur data, aplikasinya, database-nya juga. Jadi harus sama untuk mengelolanya lebih gampang. Dan juga keterbalikannya yaitu heterogen. Heterogen di sini berbeda. Jadi tiap lokasi memiliki rancangan struktur data yang berbeda dan juga aplikasi database-nya juga berbeda. Semuanya berbeda. Dan juga tentunya kekurangannya itu harus memiliki biaya yang lebih besar, jadi tidak cocok untuk perusahaan-perusahaan yang kecil atau juga menengah ke bawah.
Jadi ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi juga, dan juga kerumitan dalam mengelola sebuah data. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang sebuah distribusi database manajemen sistem. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.